Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup ini. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah menjaga, pelihara, lindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita menginginkan biarlah sepanjang hari ini kita boleh merasakan, menikmati kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kita adalah pribadi yang terbatas, lemah adanya. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh menikmati, merasakan pertolongan, kebaikan, kebersamaan kita dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam renungan singkat untuk menjadi pedoman kita, untuk kita melangkah di hari yang baru. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Allah. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, waktu dan kehidupan Engkau masih mempercayakan untuk kami boleh ada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau pegang, Engkau jaga, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang kami tidak inginkan. Jauhkan dari segala hal yang akan menghalangi setiap apa yang kami inginkan pada hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga umat-umat-Mu yang siap, yang rindu akan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Di dalam Filipi pasal yang kedua, satu ayat yang akan kita baca di sana, di dalam ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Kalau kita bisa memperhatikan kalimat Dia dipakai huruf besar, ini menunjukkan kepada pribadi Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita bisa melihat pembacaan ayat ke-9 ini, ada hal yang luar biasa yang terjadi, yang Tuhan, yang Allah percayakan untuk Yesus. Gimana firman Allah berkata, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh Yesus. Ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Yesus sehingga membuat Allah memberikan sesuatu hal yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa kepada pribadi Yesus. Firman Allah berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kepercayaan yang diberikan Allah kepada Yesus tidak hanya sekedar kepercayaan, tapi ada hal yang luar biasa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Sehingga Allah sangat meninggikan Dia. Sehingga Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ada harga yang Yesus bayar. Ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh Yesus sehingga hati Allah memberikan sesuatu hal yang luar biasa, mempercayakan kepada Yesus sesuatu hal yang luar biasa. Karena Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini,
Apa yang membuat Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan dalam hidupnya sehingga Allah memuji Yesus, sehingga Allah sangat meninggikan Yesus. Kalau kita bisa melihat dalam Filipi 2, dalam ayat yang ke-6, firman Allah berkata, dan ayat yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah, sama dengan Allah. Firman Allah berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jabatan Allah adalah jabatan yang luar biasa. Tidak hanya di bumi, tapi juga di surga. Jabatan yang tertinggi, tempat yang tertinggi, nama yang tertinggi adalah Allah. Sesuatu hal yang luar biasa. Tapi Yesus di dalam firman Allah berkata, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali dalam kehidupan kita, yang melekat dalam kehidupan kita, yang kita punyai, apakah itu jabatan kita, apakah itu kita menjadi seorang pemimpin, apakah kita memiliki harta kekayaan, seringkali kita membanggakan semua apa yang melekat dalam hidup ini. Ujung-ujungnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bangga, pribadi-pribadi yang sombong. Kita merasa kita lebih daripada sekali. Tidak hanya berbicara kepada jemaat biasa, tapi ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan sekarang berlomba-lomba. Apalagi kalau ada musim pemilihan majelis, baik majelis pusat, majelis daerah. Bukan rahasia umum lagi. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan melobi hamba-hamba Tuhan yang lain. Untuk apa? Untuk dia dipilih. Merebut kekuasaan. Ketika mereka mendapat satu jabatan di dalam pekerjaan, terkadang mereka menjadi pribadi-pribadi yang bangga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apapun jabatan yang kita punya, apapun yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, semuanya ada batasnya, ada waktunya. Kalau kita kembali kepada firman Allah, jabatan Allah adalah jabatan yang tidak akan pernah berakhir, yang tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu firman Allah berkata, oleh sebab itu Allah mempercayakan Yesus, meninggikan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah membayar harga yang mahal. Pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, apa yang dapat kita ambil lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Belajarlah untuk merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sesuatu hal yang memang sulit, apalagi kalau kita ada sesuatu hal yang melekat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita belajar seperti Yesus. Karena firman Allah berkata di dalam 1 Petrus 5, ayat yang terakhir, firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah mengasihi Yesus karena Yesus memiliki hati yang rendah. Belajarlah untuk merendahkan diri di hadapan kita. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Jabatan, kepemimpinan kita, kekayaan harta, semuanya ada waktunya akan habis, saudara. Tetapi kalau kita belajar merendahkan diri, firman Allah berkata, Tuhan akan meninggikan kita. Biarlah kebenaran firman Allah yang singkat pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kehidupan kita. Boleh menjadi merubah sikap kita, pandang kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita berdoa. Segala syukur dan pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk belajar merendahkan diri Tuhan. Kalau Yesus Engkau percayakan
meninggikan dia dengan luar biasa karena ada harga yang mahal yang Yesus sudah lakukan. Jangan sampai Tuhan, apa yang kami punya, jabatan kepemimpinan kami, kekayaan harta membawa kami jauh daripada Tuhan, menjadi kami pribadi-pribadi yang sombong bangga akan apa yang kami punya. Tapi bawa kami belajar Tuhan, untuk belajar selalu merendahkan diri. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan seringkali kami bangga dengan apa yang ada dalam kehidupan kami. Seringkali kami bangga apa yang melekat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan diri Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pelayanan yang ada, wadah-wadah, bahkan jemaatmu, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan, apapun permasalahan umat-umatmu Tuhan, Engkau yang tolong menyatakan kasih dan menyatakan kuasa. Bahkan pelayanan yang ada di tempat ini, GBI dan Ruas Kota Bima, diberkati, ditolong oleh Engkau. Tambahkan jiwa, tambahkan umat-umatmu. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kehidupan kami, ke dalam tangan kuasa. Bahkan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh umat-umatmu Tuhan. Sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita.